SAK TV, ngaji terus ngaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan infakkanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi bagian orang-orang yang soleh." Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada 3 hal di sini yang saya catat. Yang pertama adalah ayat di dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Ada 2 poin di sini yang dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya menimpa kepada diri kita. Yang pertama adalah adha'us shalah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka kemudian mengganti satu generasi yang menjadi pengganti generasi sebelumnya. Adha'us shalah, yang mana mereka itu enteng sekali untuk meninggalkan salat. Adha'us shalah ay tarakus shalah. Mereka enteng sekali untuk meninggalkan salat. Seakan-akan
Solat ini bukan merupakan satu kewajiban. Padahal bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi merupakan kebutuhan. Solat itu adalah kebutuhan kita. Allah tidak butuh disembah. Allah tidak butuh kepada sujud dan ruku kita. Akan tetapi sebaliknya, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini merupakan satu bentuk pengabdian yang paling agung, yang paling afdal daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Maka salat ini dilakukan dimanapun bisa. Kullu ardin masjidun, kata Rasulullah. Setiap bumi kita pijak di situ, maka di situ bisa menjadi tempat salat kita. Bisa menjadi tempat sujud kita. Yang pertama dikhawatirkan adalah adha'us shalah. Ada satu generasi yang mana generasi itu begitu enteng meninggalkan salat. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita ini masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini, untuk duduk di masjidnya ini, untuk melaksanakan rangkaian salat Jumat. Ada saudara kita yang dengan kesibukannya tidak mendatangi masjid. Entengnya mereka meninggalkan kewajibannya di Jumat ini. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana generasi setelah kita ini, dia mempunyai kesadaran yang penuh tentang kewajiban salat. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau ada anak-anak kita main di masjid, biarkan. Jangan pernah kita marahi. Jangan kita usir itu anak-anak yang main di masjid. Karena mereka lah nanti khalafa min ba'dihim. Generasi yang akan mengganti kita untuk menghiasi masjid-masjid ini. Sebaliknya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang gampang sekali meninggalkan salat ini. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalam neraka Sakor? Ini ayat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Ashabul yamin itu yang sudah dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan ashabul yamin. Fi jannati yatasaalun. Mereka mencari-cari temannya, saling bertanya, oh si A kemana ya? Kok enggak ada? Oh si B kok belum nongol di surga? Ini pada kemana? Maka disinilah saudaraku yang dimuliakan Allah, mereka ini saling mencari antara satu dengan yang lainnya. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok itu saudaramu. Ternyata ada saudaranya yang masih terkelepar di dalam neraka. Bertanya ini ashabul yamin, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan engkau terjerumus ke dalam neraka Sakor ini? Apa jawaban mereka yang pertama? Qalu lam naku minal musallin. Iya, dulu kami ini lam naku minal musallin. Bukan termasuk golongan orang-orang yang mendirikan salat, bukan termasuk orang-orang yang menjaga salat. Lam naku minal musallin. Baru setelah itu, walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Sampai meninggal dunia, orang itu ternyata enggak tobat-tobat, senantiasa meninggalkan salat. Maka ini ancamannya adalah Sakor. Ma salakakum fi Sakor. Maka jaga anak-anak kita. Jangan sampai mewarisi atau mewariskan kita ini kepada mereka satu generasi yang mana generasi itu gampang meninggalkan salat.
Wattaba'us syahawat. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wattaba'us syahawat. Ada generasi yang mana generasi itu senangnya adalah ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsu diperturutkan. Hawa nafsu bahkan dipamer-pamerkan. Ini zamannya kan zaman pameran semua, Pak. Ada TikToknya, ada Facebooknya, macam-macamnya. Hawa nafsu banyak yang dipamerkan di situ. Bahkan banyak membuat satu adegan-adegan yang berbahaya hanya karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Ini termasuk apa? Wattaba'us syahawat. Wattaba'us syahawat. Dulu belum ada Mobile Legend. Dulu belum ada game-game yang merusak pola pikir anak-anak kita itu. Inilah wattaba'us syahawat. Ada generasi yang mana generasi itu senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Maka perhatikan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Betapa gadget itu mulai merongrong dan merusak akal anak-anak kita. Banyak anak-anak kita mengikuti syahwatnya dengan main gadget terus-terusan. Kita pun lalai dengan itu. Kita pun tidak mengingatkan. Dia menjadi generasi yang meninggalkan sholat. Dia perturutkan berbagai macam kesenangan dan permainan-permainan di dalamnya. Belum lagi yang sudah tua-tua, Pak. Main TikTok dan lain sebagainya. Joget-joget di sana sini. La ilaha illallah. Ini termasuk apa? Wattaba'us syahawat. Ini ada satu generasi. Yang mana generasi itu semuanya diperturutkan. Tak peduli lagi apakah itu memuliakan atau memalukan. Maka hati-hati. Ini generasinya generasi yang sudah milenial. Generasi yang sudah canggih. Kedepannya akan lebih berbahaya lagi. Kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah satu generasi, satu kaum yang mana kaum tersebut tidak lagi dia mau belajar Al-Quran. Dia enggan untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Ini saya perhatikan, Pak. Di tempat-tempat kita, anak-anak kita sudah mulai demikian. Ketika sudah kelar SD, sudah masuk SMP, Masya Allah, sudah begitu sibuk dengan pelajaran-pelajarannya. Sehingga yang dikesampingkan apa? Yang dikesampingkan adalah Qur'annya. Wa qala ar-Rasul, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala ar-Rasul. Ini Allah mengungkapkan kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-Rasul. Rasul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, duhai Tuhanku, ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Walaupun di sini khitabnya, kalau kita kaji tafsirnya, misalkan di dalam Jalalain disebutkan ay Quraisy. Tetapi yang namanya ayat itu kan istimrar ila yaumil qiyamah. Berarti kita juga kena ini. Wa qala ar-Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Rabb menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diacuhkan. Ai matrukan. Mahjura ay matrukan. Menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena tidak merasa penting dengan adanya Al-Quran. Dia lebih mementingkan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang benar-benar keimanannya kepada Al-Quran, kepada kitab itu? Alladzina atainahumul kitab, yakni orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya.
Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka mau membacanya. Yatlunahu ay senantiasa membacanya. Ini adalah fi'il mudhari, zamannya adalah hal, berarti selalu dia membaca. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Dia senantiasa membaca Al-Quran itu. Haqqa tilawatihi. Apa maksud haqqa tilawatihi ini? Kalau di dalam tafsir Jalalainnya adalah ay yaqra'unahu kama unzilah. Yaqra'unahu kama unzilah. Orang itu membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Maka kita harus belajar. Kita harus benar-benar memperhatikan. Tidak boleh Al-Quran itu kita baca sembarangan, belajar sendiri tanpa guru. Yaqra'unahu kama unzilah. Maka Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Mempergunakan tajwid di dalam membaca Al-Quran itu wajib. Siapa yang tak mempergunakan tajwid athimu, maka hukumnya berdosa. Kemudian ittaba'uhu haqqa ittiba'ih. Salah satu tafsirannya adalah orang yang mengikuti Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya mengikuti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaganya. Menjaga solat kita, menjaga syahwat kita. Kemudian mari kita perhatikan anak-anak kita untuk lebih mencintai dan memperhatikan Al-Quran. Perhatikan bagaimana dia apakah sudah bisa baca Al-Quran atau tidak. Karena itulah nanti yang akan menjadi penolong-penolong kita sebagai orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.